Hai Sobat Ngopsur, balik lagi bareng gue Tasya. Siapa nih diantara kalian yang pejuang diet? Gue ngaku. Ya, banyak banget diantara kita yang pengen banget nurunin berat badan. Selain kita cari informasi yang banyak, tentunya kita juga cari referensi dan motivasi dari tokoh-tokoh gitu. Salah satunya adalah dari artis. Dan hari ini kita mau bahas soal cerita sukses diet dari para artis dalam negeri. Oke, kita lihat ya, ada siapa aja dan hebatnya apa sih, terus apa cara yang mereka lakukan sampai mereka bisa menurunkan berat badan banyak banget dan sekarang menjadi lebih ideal dan juga lebih sehat. Yuk langsung kita saksikan aja. Oke, yang pertama ada presenter dan juga komedian Oki Lukman yang katanya kalau dari kita cari-cari informasinya ya, dia berhasil menurunkan berat badan sekitar 10 kilo atau mungkin lebih. Dan itu ternyata disadarin oleh banyak netizen yang mungkin follow Instagram dia gitu ya. Terus banyak yang tanya gimana sih caranya gitu. Dan lewat beberapa postingan Oki sempat jawab. Intinya sih dia bilang dia berusaha buat hidup sehat aja gitu, dan salah satunya adalah dengan olahraga 20-30 menit. Kalau kita lihat di Instagram dia, di beberapa uploadan dia, itu tuh salah satu olahraga yang dia lakukan itu adalah boxing. Gimana gak kurus ya, kalau boxing tuh capek banget gitu ya. Dan juga selain bisa membantu menurunkan berat badan dan mendapatkan berat badan ideal, boxing itu juga kan bisa membantu kita untuk membangun otot gitu. Jadi dengan cara ini ternyata Oki masih bebas loh makannya, gak terlalu diet ketat gitu. Yang kedua adalah dietnya presenter Dewi Huges. Ini keren banget ya, dalam 15 bulan beliau bisa nurunin berat badan sampai 90 kilo. Karena sebelumnya sempat menyentuh angka 150 kilo tuh berat badannya. Nah, buat kalian yang gak mau diet ketat, itu cocok banget karena Dewi Huges itu promote diet yang namanya diet kenyang. Jadi maksudnya diet tuh nggak harus selalu tersiksa loh gitu. Di sini pokoknya beberapa hal yang ditekankan adalah perbanyak makan sayur dan buah. Misalnya sarapannya sayur dan buah, terus ngurangin makan yang digoreng-goreng, ngurangin makanan kemasan, terus mengurangi asupan garam. Pokoknya mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat gitu, dan usahakan mengkonsumsi real food. Itu gampang banget kan buat diterapkan. Kalian bisa mulai mengurangi, misalnya tadinya makan goreng-gorengan dari pagi, siang, malam, sekarang mungkin cuma siang doang dan sebagainya. Jadi ini gampang kok, pokoknya gak akan tersiksa lah gitu. Nah, yang ketiga adalah penyanyi dan juga sekarang jadi politisi ya, Tina Toon ternyata pernah berhasil menurunkan berat badan 25 kilo dalam 8 bulan aja. Ternyata juga resepnya sama kayak tadi ya, Dewi Huges. Ternyata Tina nggak diet ketat gitu, dia cuma menerapkan pola makan sehat dan juga rutin olahraga gitu. Tadi soal pola makannya, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi lebih sedikit karbohidrat gitu. Soal olahraganya yang penting rutin. Kalau Tina sendiri, salah satu contoh yang dari yang gue baca sih ya, dia tuh hula hoop setiap hari sekitar 3 menitan gitu lah, lumayan membakar kalori kan. Nah, memang ya kunci diet sukses itu sebenarnya mulai dari makanan ya, mengatur pola makan yang lebih sehat. Nah, artis yang satu ini, Tia Aristia, juga berhasil menurunkan berat badan 16 kilo dalam 2,5 bulan aja. Nah, itu adalah lewat mengatur pola makan yang lebih sehat. Nah, dia dipandu sama dokternya untuk menghindari beberapa macam makanan seperti ngurangin santan, makanan tepung-tepungan, makanan yang banyak minyaknya, digoreng minyak gitu, dan lain-lain. Terus dia juga setiap hari tuh dianjurkan untuk rutin berolahraga, dan dia jalan kaki 45 menit sehari. Jalan kaki doang loh, nggak ribet kan. Kalian tentu bisa kan untuk ngikutin itu. Nah, yang berikutnya nih ada announcer Kemal Mokhtar yang penurunan berat badannya nggak kalah kerennya, dari 120 kilo jadi 63 kilo, keren banget kan. Nah, sama seperti diet-diet lainnya yang tadi kita udah bahas di awal, Kemal juga menerapkan pola makan sehat sih. Dan di sini dia menerapkan defisit kalori, maksudnya kalori yang dikonsumsi itu nggak boleh lebih dari kalori yang dikeluarkan. Dan selain makan sehat kayak misalnya mengurangi santan, mengurangi makanan yang goreng-gorengan dan lain sebagainya, Kemal juga rutin olahraga.
untuk bakar kalori tadi itu kan. Sama kayak Tia Aristia tadi, kalau misalnya Tia olahraganya jalan kaki 45 menit sehari, Kemal katanya jalan kaki sekitar 30-60 menit sehari. Kalau kalian mau ngikutin tentunya nggak susah kan, bisa mulai dari misalnya cuma 15 menit sehari, terus sampai terbiasa naik terus durasinya tentunya nggak berat dong, udah jadi bagian dari kebiasaan kan soalnya. Oke, yang terakhir sengaja gue taruh terakhir nih karena cukup inspiratif, yaitu Deddy Corbuzier. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Sekarang kan mungkin kalau kita lihat Deddy itu sebagai figur yang badannya gede gitu, keker. Nah, ternyata dulu pernah punya cerita tentang mengalami obesitas juga. Katanya dia pernah mencapai berat badan 100 kilo dan saat itu dia nggak pede banget sampai nolak-nolakin job sekitarnya 2 tahunan gitu. Pada akhirnya dia diet dan dia berhasil kurus, tapi malah kelihatan kurus banget. Dan di situ dia mencoba nge-gym, dan dari situ, dari rutinitas itu dia bisa naikin berat badannya dan badannya menjadi semakin lama semakin semakin baik gitu. Tadinya misalnya dia waktu obesitas lebih banyak persentase lemaknya, sekarang ya jadi banyak ototnya gitu, dan seperti yang kita lihat sekarang. Dan kalau dari pola makan tentunya dia juga membatasi pola makannya, maksudnya dengan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Tapi khususnya Deddy Corbuzier juga menerapkan diet puasa atau intermittent fasting, atau yang banyak kita kenal juga sebagai OCD, yang beberapa waktu lalu rame itu ya. Nah, gue sempat waktu mungkin setahun lebih ya, ada wawancara Deddy Corbuzier, katanya selama 10 tahun terakhir dia itu menerapkan si diet puasa itu dengan jendela makan 3 jam. Maksudnya dalam 3 jam itu dia bebas makan apa aja dan sisanya puasa gitu, cuma minum air putih aja. Dan selain menerapkan diet puasa itu, Deddy Corbuzier juga paling pantang banget makan gula. Menurut dia gula itu lebih parah daripada lu makan lemak. Dia masih makan lemak, kayak dia bilang, oh makan kikil itu masih enak gitu. Dan masih ada ya mungkin beberapa makanan itu kan memang berlemak tapi masih ada proteinnya. Beda sama gula kayak gitu. Jadi dia salah satunya adalah dengan mengurangi gula itu udah pantang banget. Kayak minum boba itu enggak guys, jangan guys. Oke, itu tadi 6 diet artis pilihan Ngopsur. Bukan berarti kalian harus ngikutin salah satunya atau mungkin semuanya, enggak, bukan gitu. Balik lagi, diet itu personal banget ya. Setiap tubuh orang itu beda-beda. Kita nggak bisa ngikutin dietnya si A. Kalau di si A berhasil, belum tentu di kita berhasil. Jadi sebenarnya cara yang paling tepat adalah kita konsultasi ke ahlinya gitu. Bisa ke ahli gizi, atau mungkin untuk olahraga kalian bisa konsultasi ke PT, ke personal trainer gitu. Nah, soal diet kalian bisa konsultasi ke ahli gizi tadi itu untuk menanyakan kira-kira pola makan seperti apa sih yang cocok sama kondisi dan juga karakter tubuh kalian gitu, supaya dietnya itu nggak sembarangan dan sesuai sama target yang ingin dicapai gitu. Dan juga kalian bukannya malah jadi sakit gitu, tapi sehat kayak gitu. Nah, kalau kalian mau tips-tips lainnya nih selain soal diet, mungkin ada soal tips-tips sehat lainnya, atau mungkin kalian pengen review-review yang aneh-aneh gitu, kalian bisa komen di bawah ya, atau mungkin kalian bisa ke Instagram kita di @ngopsur. Langsung aja ke sana, di spamin gak apa-apa. Jangan lupa juga like video ini dan juga video lainnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.